Di video kali ini saya ingin berbagi rahasia sukses bisnis dan keluarga supaya bisa langgeng dan lancar sampai 7 turunan bahkan sampai anak cucu. Ada yang bertanya kepada saya, Coach, kalau mau bisnis mending sendiri aja deh, nggak usah ajak orang lain karena urusannya terkait duit daripada hubungan baik rusak. Menurut Coach gimana? Kalau mau berpartner dengan keluarga sih boleh-boleh aja, tapi paling penting itu aturan main itu harus jelas. Jangan sampai digabung-gabung antara aturan bisnis dengan aturan keluarga. Kalau kita bicara tentang bahasa bisnis itu uang. Dan bahasa dari keluarga itu perasaan, emosi, kedekatan antar keluarga. Dan kalau kita bicara uang, uang itu nggak kenal agama. Uang itu nggak kenal keluarga. Uang itu nggak kenal teman. Dan kalau kita bicara tentang uang, uang itu ukurannya jelas. Apabila Anda punya 1 juta, kurang 1 perak, itu jelas itu belum nyampe 1 juta. Sedangkan kalau emosi, Anda tersinggung, itu nggak jelas seberapa tersinggung Anda. Dan nggak kelihatan tuh. Jadi yang penting adalah aturan main Anda harus jelas dan terukur. Dan hal kedua, kalau Anda sudah punya partner, dan tiba-tiba partner Anda mengkhianati Anda, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau saya sih kembali lagi gini, kita harus bisa step back. Kita harus bisa balik dulu sebentar, merenung bahwa ketika kita dikhianatin, sebetulnya apa sih yang kita pengen selesain? Masalah tentang emosi kita, karena kita dikhianatin oleh si dia, yang biasanya terkadang kalau keluarga yang mengkhianati kita, atau orang terdekat yang mengkhianati kita, itu kan lebih dalam rasanya. Atau yang kita ingin selesaikan adalah bisnisnya, atau kerugian karena kita dikhianatin. Dan dua hal ini berbeda. Yang satu adalah tentang emosi, yang kedua adalah tentang logika. Dan ketika kita step back, ketika kita mundur, kita lihat dari atas sebagai orang ketiga, sehingga kita tidak berada dalam pergulatan emosi itu sendiri. Kita lihat dari luar nih. Dan ketika kita menentukan bahwa kita mau menentukan bahwa kita mau selesai nih tentang masalah bisnisnya. Artinya kita harus gunakan logika. Kita harus anggap orang yang mengkhianati kita itu adalah bukan keluarga, anggap aja orang biasa. Nah, dari sana kita baru bisa memutuskan apakah kita akan pergi ke pengadilan sebagai contoh. Karena terkadang ketika kita fight sampai ke pengadilan atau melakukan hal-hal lain, itu bisa aja secara ukuran uang, Anda bisa keluar uang jauh lebih banyak. Jadi step back dulu deh. Step back dulu, kemudian lihat, regroup diri Anda, dan kemudian putuskan Anda ingin meng-approach ini secara logika atau emosi. Hal selanjutnya adalah kalau kita bicara bisnis keluarga, seringkali kita itu baperan. Gimana sih caranya supaya kita nggak baperan? Ketika kita bicara baper, ketika kita bicara emosi, terkadang memang kita nggak bisa menentukan gimana caranya mengontrol emosi. Di sana diperlukan sebuah family council, di mana orang profesional bisa ada di sana, atau juga coach, atau juga konsultan, yang ikut dalam menentukan keputusan bisnis secara logika. Seseorang yang bisa berkata bahwa, ini loh yang benar, atau bisa memberikan masukan bahwa, emosi tolong dong di stop dulu sebentar, kita jabarin dulu ya permasalahannya apa, tantangannya apa, dan apa yang kita harus lakukan ke depannya. Atau seseorang yang bisa berkata bahwa, ini loh rencana kita, jangan lari ya dari aturan main ini dan rencana ini. Dan family council itu seringkali digunakan oleh bisnis-bisnis besar. Tetapi nggak ada salahnya kalau kita mulai memiliki konsultan atau coach pada bisnis-bisnis kecil. Dan itu akan membuat keluarga lebih langgeng. Karena ketika terjadinya pertempuran antar keluarga, yang dirugikan siapa? Kita semua. Yang sakit hati siapa? Kita semua. Nah, mungkin satu hal terakhir yang ingin saya tambahkan kepada Anda adalah salah satu kesalahan utama dari bisnis keluarga adalah gini. Biasa kan orang tua selalu pengen membagi rata ya kepada anak-anaknya. Tapi jarang orang tua yang beranggapan dan berpikir secara 360 derajat sebagai anak.
Karena seringkali ada anak yang kerjanya lebih keras, ada anak yang bekerjanya lebih santai, ada anak yang lebih berperan positif dalam bisnis, dan kemudian memiliki dampak lebih besar dalam bisnis, ngerti manajemen. Ada juga yang sebetulnya passionnya nggak di sana, dan nggak merasa bahwa dia itu pengen ngejalanin bisnis. Ketika dibagi rata, apa yang terjadi adalah bisa saja salah satu anak yang lebih bekerja lebih keras, itu akan beranggapan bahwa, kok saya harus kerja lebih keras sih? Saya harus kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, sedangkan kakak-kakak saya atau saudara saya lebih nyantai. Dan segala macam negosiasi, ketemu customer dan lain-lain saya yang lakukan. Sedangkan kakak saya ya kerjaannya ngurusin anak sebagai contohnya. Tetapi hasil apa yang saya kerjain itu harus dibagi rata. Dan itu yang bisa menyebabkan konflik. Itu yang bisa menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Dan anggap anak tersebut sudah bisa menerima tentang perannya. Dan legowo bahwa ya memang harus dibagi rata. Tetapi pertanyaannya, ketika anak tersebut punya pasangan, ketika anak tersebut punya anak lagi, bisa nggak mereka? Karena kalau kita bicara kebutuhan, kebutuhan akan selalu meningkat loh. Kebutuhan semakin hari akan semakin membesar. Dan sudah pasti tuntutan akan muncul. Dia akan anak-anak atau mungkin istri, terkadang saya sebut setan bantal, itu akan ngebisikin sesuatu dan akan berbicara bahwa tuh lihat aja tuh kakak kamu tuh nyantai-nyantai, kamu yang kerja keras setengah mati, nggak ada waktu untuk keluarga, bla bla bla. Dan bisa nggak? Seandainya anak tersebut pun bisa bertahan, ketika bisnis turun ke level selanjutnya, di mana bisnis turun ke level cucu atau level atau keturunan generasi selanjutnya, belum tentu generasi selanjutnya atau generasi ketiga tersebut bisa juga melakukan hal yang sama. Jadi lebih baik dibuat sebuah aturan main yang jelas siapa yang memiliki dampak lebih besar dalam bisnis, memiliki share yang lebih besar. Siapa yang yang tidak ingin terlalu involved dalam bisnis, kalau bisa keluar dari bisnis tersebut. Dikasih aset aja, dikasih tanggung jawab yang lain, atau aset pasif, atau dikasih uang. Sehingga mereka bisa melanjutkan hidup mereka sesuai dengan apa yang mereka mau. Inilah beberapa tips bisnis keluarga yang sudah saya bagikan kepada Anda, supaya bisa langgeng sampai 7 turunan. Buat Anda yang pengen tahu lebih banyak, dan pengen punya family counsel atau coach, atau pengen menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan-tantangan di bisnis keluarga, silahkan bisa kontak saya atau DM, di mana kita akan mungkin bisa bekerja sama ke depannya. Karena buat saya, keluarga itu penting dan juga merupakan suatu sumber kebahagiaan buat kita semua. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.